Jemaat yang terkasih, bacaan Injil kita pada hari ini terambil dari Injil Matius, pasal yang ke-11 ayat 2 sampai 11. Injil Matius 11 ayat 2 sampai 11 yang demikian. Di dalam penjara, Yohanes mendengar tentang pekerjaan Kristus, lalu menyuruh murid-muridnya bertanya kepadanya, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan orang lain?" Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu dengar dan kamu lihat. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberikan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Setelah murid-murid Yohanes pergi, mulailah Yesus berbicara kepada orang banyak itu tentang Yohanes. "Untuk apakah kamu pergi ke padang gurun, melihat buluh yang digoyangkan angin kian kemari? Atau untuk apakah kamu pergi, melihat orang yang berpakaian halus? Orang yang berpakaian halus itu tempatnya di istana raja. Jadi, untuk apakah kamu pergi melihat nabi? Benar, aku berkata kepadamu, bahkan lebih daripada nabi. Karena tentang dia ada tertulis, 'Lihatlah, aku menyuruh utusanku mendahului engkau. Ia akan mempersiapkan jalanmu di hadapanmu.' Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di antara mereka yang dilahirkan oleh perempuan tidak pernah tampil seorang yang lebih besar daripada Yohanes Pembaptis. Namun yang terkecil dalam kerajaan surga lebih besar daripadanya." Demikian Injil Yesus Kristus. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan yang memeliharanya, serta melakukannya dengan setia dalam kehidupan sehari-hari. Maranatha. Maranatha, Maranatha, Maranatha. Selamat pagi. Shalom Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus. Sebelumnya ada pepatah lama mengatakan tak kenal maka tak sayang. Maka izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Analisia Puspitasari. Bapak dan Ibu bisa memanggil saya dengan nama Puspa. Saya asal dari GKJ Pekalongan, lulusan dari Universitas Kristen Duta Wacana. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini tanggal 14 Desember 2025, kita memasuki Minggu Advent yang ketiga, atau yang lebih dikenal sebagai Minggu Sukacita. Karena sebentar lagi masa penantian kita telah berakhir. Nah Bapak Ibu, apakah betul-betul kita merasakan sukacita di minggu ini atau di hari-hari sebelumnya? Saya rasa tidak semuanya merasakan sukacita. Ada berbagai pergumulan, ada berbagai pengharapan, ada berbagai tantangan, bahkan pencobaan. Bapak dan Ibu, belum lama ini kita mendengar bahwa bangsa kita, negara kita sedang mengalami duka cita. Next. Bangsa Indonesia kita sedang mengalami namanya banjir bandang yang baru-baru ini terjadi di Pulau Sumatera. Tapi jauh sebelum itu, banjir bandang sudah pernah terjadi di mana-mana, bahkan tanah longsor. Salah satunya di daerah saya, di Pekalongan, tepatnya di daerah Kesimpar. Ada juga selain banjir bandang, mungkin ada erupsi gunung, Gunung Semeru dan Gunung Ibu. Bahkan mungkin ada gempa bumi di Bengkulu. Banyak berbagai tantangan di era sekarang, apalagi di tahun 2025 Indonesia mengalami berbagai masalah bencana alam. Dan bencana alam itu bukan hanya yang terjadi saja, bahkan menewaskan beberapa orang, bahkan mungkin puluhan orang.
Dan itu membuat beberapa saudara-saudara kita di tanah air mengalami duka cita. Bapak dan Ibu, kita pasti setiap manusia akan diuji dengan segala dinamika kehidupan, baik dalam diri kita, baik dalam lingkungan, maupun di dalam keseharian kita masing-masing. Saat semua itu terjadi, pasti ada dari sebagian kita yang mempertanyakan, di mana sih Tuhan? Kemana Tuhan? Mana yang Tuhan janjikan tentang kebahagiaan dan sukacita itu? Mungkin pertanyaan ini bagi beberapa orang dianggap tabu, dianggap aneh. Loh, kenapa kita harus mempertanyakan hal itu kepada Tuhan? Tapi justru pada hari ini kita diajarkan, kita akan merenungkan dengan tema kita bahwa iman selalu punya pertanyaan. Kita akan belajar yang pertama dari seorang sosok yang sangat kita kenal, seorang nabi yang sangat dipuja-puja banyak orang. Dia adalah tokoh besar, yaitu Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis mungkin kita pikir adalah orang yang baik, orang yang penuh dengan kesederhanaannya, orang yang membaptis ribuan orang untuk membuka jalan Tuhan Yesus. Tapi yang perlu kita tahu juga bahwa ternyata di balik sosok yang sangat luar biasa oleh diri Yohanes Pembaptis, Yohanes Pembaptis pernah mempertanyakan tentang Kristus. Ketika ia mempertanyakan itu, ia berada di dalam sebuah penjara, sebuah tempat yang dingin serta gelap. Tapi karena keberaniannya menegakkan kebenaran di hadapan penguasa, dalam situasi yang penuh dengan ketidakpastian dan penderitaan, Yohanes mengirim murid-muridnya untuk bertanya kepada Yesus. Pertanyaan itu ada di ayat yang ketiga. Ia menanyakan melalui para muridnya bahwa engkaukah yang akan datang itu, atau haruskah kami menanti orang lain? Bapak dan Ibu yang terkasih, kita bayangkan bagaimana selama ini orang yang memberikan berita kedatangan Mesias, tapi justru mempertanyakan identitas Mesias tersebut. Pertanyaan ini bukan wujud dari keraguan, bukan wujud dari kekecewaan, bukan wujud dari kebingungan, tetapi justru ini adalah manifestasi iman yang sedang bergumul dalam realitas penderitaan. Ketika kita dihadapkan pada berita tentang korban gempa yang kedinginan, atau tentang kasus perundungan yang menyayat hati, atau bahkan tentang ketidakadilan hukum yang terang-terangan, mungkin kita bertanya, apakah ini sungguh kerajaan Allah yang telah dijanjikan? Atau mungkin kita juga bertanya, mengapa janji Bapak Ibu yang janji pemulihan terasa begitu jauh? Next. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus menjawab dari pertanyaan Yohanes Pembaptis, seorang nabi besar. Dia memperbolehkan Yohanes Pembaptis untuk bertanya, dan ia menjawab bahwasanya apa yang dipertanyakan oleh Yohanes Pembaptis itu bukanlah sebuah keraguan iman, tetapi justru kematangan dari sebuah iman. Tuhan tidak menolak dari pertanyaan Yohanes, justru ia sangat mengapresiasi Yohanes Pembaptis tentang beraninya bertanya secara jujur di hadapan Tuhan tentang rasa sakit dan kebingungannya. Tuhan Yesus menjawab pertanyaan Yohanes Pembaptis bukan dengan memberikan kuliah yang secara teologis, tetapi tentang memberikan jawaban secara realistis dan berbasis bukti. Ia menjawab dari pertanyaan Yohanes Pembaptis dari ayat yang keempat sampai kelima. Ia justru mengatakan kepada utusan atau murid-murid Yohanes untuk mengatakan bahwa apa yang kamu dengar dan kamu lihat, beritakanlah kepada Yohanes Pembaptis, bahwa orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir,
orang tuli mendengar, dan orang miskin diberitakan kabar baik, serta orang mati dibangkitkan dari kubur. Di sini Tuhan Yesus mengarahkan perhatian murid-murid itu kepada tindakan yang nyata yang sedang terjadi, tindakan yang selaras dengan nubuat yang sangat tua dari kitab Yesaya 35. Nabi Yesaya melukiskan sebuah visi, sebuah janji pemulihan yang profetik, janji yang membawa perubahan ke arah yang positif, yang berorientasi pada permasalahan umat. Next. Visi ini kontras dengan kondisi Indonesia saat ini yang sedang dilanda duka. Bangsa kita, Indonesia saat ini, tanah yang sedang retak akibat gempa, bahkan kering kerontang karena kemarau yang panjang, atau bahkan sedang mengalami tergenang oleh banjir bandang. Tetapi Nabi Yesaya justru menubuatkan bahwa padang gurun akan bergirang dan berbunga semerbak. Air memancar di padang gurun. Next. Kondisi Indonesia yang saat ini juga banyak orang-orang yang buta mata hatinya karena korupsi, tuli terhadap tangisan orang miskin, dan lumpuh dalam bertindak adil. Tapi justru di sini Nabi Yesaya juga memberitahu kepada kita bahwa mata orang buta akan dicelikan, telinga orang tuli akan dibuka, dan orang lumpuh akan melompat-lompat seperti rusa. Next. Yesus menegaskan bahwa kerajaan Allah sudah hadir di tengah mereka, meskipun belum sempurna. Di tengah bencana dan ketidakadilan, kita sebagai gereja dan orang percaya juga dipanggil untuk menjadi bukti nyata dari nubuat ini. Kita diajak untuk membawa air bagi yang kekacauan, kehancuran di lokasi bencana. Kita menjadi mata bagi orang yang buta hukum, serta kita juga diajak menjadi telinga bagi saudara-saudara rakyat kecil kita yang tertindas. Bapak Ibu yang terkasih, inilah cara Tuhan untuk menjawab pertanyaan kita. Melalui tangan dan kaki orang beriman yang melakukan keadilan serta kasih. Next. Yesus kemudian menutupnya dengan sebuah nasihat yang lembut, yang seolah menegur sekaligus menghibur iman yang sedang bergumul. Yaitu yang mengatakan bahwa berbahagialah orang yang tidak kecewa dan menolak aku. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, jika kerajaan Allah sudah hadir tetapi belum sempurna, apa sikap kita sebagai orang beriman di tengah bencana, di tengah ketidakpastian, bahkan di tengah kasus-kasus yang menyakiti hati? Di sini Yakobus memberikan dua kata kunci yang sering melengkapi kesabaran dan pengharapan. Yang pertama adalah kesabaran aktif. Kita diajak untuk meniru sebagai seorang petani. Yakobus berkata, "Karena itu saudara-saudara, bersabarlah sampai kepada kedatangan Tuhan. Sesungguhnya petani menantikan hasil yang berharga dari tanahnya, dan harus bersabar sampai ia menerima hujan musim gugur dan hujan musim semi." Kita sering salah mengartikan kesabaran sebagai sikap yang pasif, diam, atau bahkan menyerah. Padahal, kesabaran seorang petani adalah kesabaran yang aktif. Petani tidak diam. Ia sudah membajak, menanam, bahkan memelihara sawahnya. Ia hanya menunggu waktu panen yang tepat, yang di luar kendalinya. Di tengah-tengah kasus ketidakadilan di Indonesia, kita juga dipanggil untuk bersabar melakukan kebaikan. Kita harus terus menabur kebenaran, menuntut
keadilan, serta membantu korban dan menyuarakan harapan. Sambil menantikan hujan, pemulihan, dan kedatangan Tuhan yang kedua. Next. Lalu yang kedua, Nabi Yakobus juga memberikan kita pengharapan yang teguh dengan mengandalkan Tuhan Yesus Kristus. Sementara kita bersabar, hati kita harus terus tertuju pada sumber pengharapan yang benar. Nabi Daud dalam Mazmur mengingatkan kita untuk terus mengandalkan Tuhan Yesus. Kita tidak bisa mengandalkan diri kita sendiri. Kita tidak bisa mengandalkan pada penguasa. Kita bahkan juga tidak bisa mengandalkan pada apa yang menjadi kemampuan diri kita. Tetapi yang kita bisa andalkan adalah mengandalkan penolong kita. Sebaliknya, berbahagialah orang yang menaruh harapannya kepada Tuhan Yesus. Nabi Daud dalam Mazmur adalah daftar lengkap atau portofolio janji Allah yang sangat relevan dengan situasi kemanusiaan terutama di Indonesia saat ini. Ia adalah pencipta langit dan bumi. Ia mampu memulihkan alam kita dari bencana. Ia menegakkan keadilan bagi orang yang diperas. Inilah jawaban atas kasus ketidakadilan hukum. Dan dia memberikan makanan bagi orang-orang yang lapar. Itu adalah jawaban dari kesulitan ekonomi serta bencana kelaparan. Dan yang terakhir, ia membebaskan orang-orang yang terkurung. Ini adalah jawaban bagi korban perdagangan manusia atau mereka yang terperangkap dalam kemiskinan struktural. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus dan mengasihi Tuhan Yesus, ini bukan daftar tugas yang harus kita lakukan, melainkan itu adalah karakteristik Allah yang harus kita percayai. Ketika iman kita memiliki pertanyaan, Nabi Daud dalam Mazmur mengarahkan kita untuk mencari jawaban, bukan pada solusi manusia yang fana, melainkan pada karakter Allah yang kekal. Apalagi saat ini kita hidup di tengah zaman yang penuh dengan pertanyaan. Ketika kita menyaksikan penderitaan dan kegelapan, terutama di negara kita, bahkan bencana alam, sehingga harus menyaksikan penderitaan dan ketidakpastian. Bahkan ada kasus ketidakadilan. Maka itu pada hari ini kita diajak seperti hati Yohanes Pembaptis. Yang pasti bergumul kita bertanya, Engkaukah itu ya Tuhan? Mengapa begini? Next. Firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa iman yang sehat adalah iman yang jujur dan bertanya. Namun pertanyaan itu harus dijawab dengan tindakan nyata dan mata yang terbuka. Next. Kita diajak untuk berani jujur yang pertama. Mengakui kesalahan dan kebingungan kita kepada Tuhan tanpa menyembunyikan segala sesuatunya. Dan yang kedua, kita diajak untuk pergi dan melihat. Jangan hanya memastikan Mesias akan datang dengan kemuliaan yang sempurna. Tetapi kita diajak untuk pergi dan melihat di mana pekerjaan Tuhan sedang terjadi. Kita diajak untuk melihat terutama gereja yang sedang membantu korban bencana. Atau kita diajak untuk melihat aktivis yang menuntut keadilan. Kita diajak untuk melihat para relawan yang merawat yang sakit. Karena di sanalah kerajaan Allah itu bekerja. Dan yang ketiga adalah kita diajak untuk bersabar aktif, terus menabur kebenaran dan kebaikan sambil menantikan waktu Tuhan. Di mana ada belas kasih, disitulah Tuhan bekerja. Di mana ada keadilan bagi orang yang lemah, disitulah Tuhan Yesus juga hadir. Dan di mana ada pemulihan,
dan harapan, disitulah janji-janji sedang dipenuhi. Bapak Ibu yang terkasih, jika kita ingin melihat dan memancar di padang gurun seperti Nabi Yesaya, kitalah yang harus menjadi sumber atau ember yang membawa air itu. Jika kita ingin melihat keadilan ditegakkan, kitalah yang harus berdiri tegak di sisi kebenaran, seperti Nabi Daud. Mari kita alihkan fokus kita dari kekerasan dan penghakiman yang kita inginkan kepada kelembutan dengan kasih yang memulihkan yang Tuhan Yesus bawa. Dan sambil kita menunggu kedatangan Tuhan Yesus dalam kemuliaannya, kita melakukan yang terbaik yang bisa kita lakukan, bersabar, tekun, serta melayani dengan sukacita. Inilah iman Advent di minggu ketiga. Iman yang bertanya tetapi pada akhirnya menemukan sukacita dan damai sejahtera dalam jawaban yang diberikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Jawaban yang selalu mengarahkan kepada kita pada kasih serta tindakan nyatanya. Mari kita menghidupi sebagai orang-orang yang tidak kecewa kepada Kristus, tetapi menjadi bukti nyata kehadirannya di tengah-tengah pergumulan bangsa ini. Mari kita semakin mempertanyakan dan semakin mempersaksikan tindakan Kristus dari setiap pertanyaan kita. Haleluya. Amin.